Bab ke-12, Buddha Gyok yang aneh. Su-chan, beraninya kamu? Teriakan marah terdengar. Su Yuanjang memimpin sekelompok orang dan masuk ke halaman kecil dengan marah. Paman, selamatkan aku. Bunuh Su-chan. Cepat bunuh si pecundang itu. Ketika Su Mei melihat Su Yuanjang muncul, dia langsung merasa seolah-olah dia telah melihat penyelamat dan berteriak dengan cepat, dengan tatapan yang sangat jahat di matanya. Su-chan, beraninya kamu menyakiti klanmu sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu hari ini. Wajah Su Yuanjang muram dan dia mencibir. Dia juga sangat terkejut. Anda tahu, dia telah menghubungi Cugang dari desa Heiyun untuk menangani Su-chan di pegunungan Guyu. Tapi dia tidak menyangka Su-chan akan kembali dengan selamat. Mungkinkah Cugang, yang berada di alam pemurnian Ki tingkat 9, bukanlah lawan Su-chan? Hati Su Yuanjang penuh ketakutan pada Su-chan, dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Mengerikan sesama anggota suku. Su Mei ini dihasut olehmu, kan? Aku akan membunuh siapapun yang berani menindas adikku. Dan hal yang sama berlaku untukmu, Su Yuanjang. Su-chan mencibir. Buh! Dia langsung menendang keluar dan dengan cepat menendang perut Su Mei. Menendangnya menjauh dan tubuhnya terbang lalu berhenti tepat di depan Su Yuanjang. Su Mei menjerit. Banyak darah muncrat dari mulutnya, dan dia langsung pingsan. Su-chan, dia mencari kematian. Penjaga, cepat tangkap Su-chan untukku. Hidup atau mati. Mata Su Yuanjang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tiba-tiba berteriak keras. Penjaga di belakangnya semuanya adalah orang kuat di alam pemurnian Qi dan anggota elit keluarga Su. Melihat betapa mendominasinya, dia bertekad untuk membunuh Su-chan. Bagus sekali. Jangan salahkan aku jika melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Mata Su-chan dipenuhi dengan niat membunuh berwarna darah. Keluarga Su ada di depannya, termasuk Su Yuanjang, tapi tidak dianggap serius olehnya. Melihat betapa berbahaya dan tidak tahu malunya keluarga Su, kesabaran Su-chan hampir habis. Karena keluarga Su tidak baik, jangan salahkan dia karena tidak adil. Cukup, berhenti semua. Pada saat ini, sosok tua langsung muncul di halaman kecil. Bung! Jengki yang kuat meledak, seperti badai dahsyat, memukul mundur para penjaga yang dibawa oleh Su Yuanjang. Di halaman kecil, seorang lelaki tua kurus mengenakan pakaian hitam muncul. Paman Ying, mengapa kamu menghentikanku? Su-chan menyakiti sesama muridnya dan dia pantas mati. Ekspresi Su Yuanjang berubah, dan dia segera mengenali orang di depannya. Kepala keluarga Su, pelayan Su Kaishan. Shadow, setia kepada Su Kaishan, dan kekuatannya tak terduga. Dia dicurigai sebagai orang kuat yang setengah langkah ke ranah Yuan dan. Sampai batas tertentu, Shadow adalah juru bicara Su Kaishan, dan beberapa tetua keluarga Su sangat takut padanya. Kepala keluarga mendapat perintah. Besok adalah ulang tahun ke-80 kepala keluarga. Tidak ada yang boleh menimbulkan masalah. Kepala keluarga akan menangani masalah Su-chan setelah ulang tahunnya. Bayangan berkata dengan acuh tak acuh. Ya, baik, Paman. Meskipun Su Yuanjang tidak mau menyerah, dia hanya bisa mengangguk dan menerima perintah tersebut. Su-chan, biarkan kamu hidup beberapa hari lagi. Su Yuanjang menatap Su-chan dengan murung, berbalik dan membawa semua orang pergi dengan putus asa. Apakah ini setengah langkah ke alam Yuan dan? Tampaknya kakek murahanku telah menerobos ke alam Yuan dan. Su-chan melirik Shadow sambil setengah tersenyum dan berkata. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Dalam kehidupan sebelumnya, kakeknya Su Kaishan keluar dari pengasingan dalam 2 hari terakhir, dan pada ulang tahunnya yang ke-80, dia secara resmi mengumumkan bahwa dia telah menerobos ke alam Yuan dan, yang sangat meningkatkan reputasi keluarga Su. Su-chan, kepala keluarga memintamu untuk lebih jujur akhir-akhir ini. Meskipun kamu telah menjadi sia-sia, dia tetap bisa menjagamu tetap aman selama sisa hidupmu. Jika tidak,
Konsekuensinya tidak akan bisa kamu tanggung. Bayangan itu memberi peringatan pada Suchan, lalu menghilang ke halaman kecil dalam sekejap. Jika bukan karena perintah kepala keluarga, keturunan keluarga Su yang menjadi sampah tidak akan berkata apa-apa. Saudaraku, kakek sudah keluar dari isolasi. Dia sangat mencintaimu. Besok adalah ulang tahunnya yang ke-80. Aku membeli Buddha Giok ini sebagai hadiah untuknya dan memohon pada kakek untuk menyembuhkanmu. Dia pasti setuju. Sulinger berkata penuh harapan dan kegembiraan. Apakah ini sebabnya kamu membeli Buddha Giok? Hati Suchan bergetar, dan perasaan hangat muncul. Oh! Sulinger mengangguk penuh semangat, lalu berkata. Ibuku telah memberiku banyak uang saku selama bertahun-tahun, dan aku telah menabung 500 teo. Hari ini aku berada di pasar dan melihat seseorang menjual Buddha besi. Aku merasa besinya sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Buddha. Jadi saya menghabiskan 500 teo untuk membelinya. Saya menghancurkan Buddha besi dan menemukan ada Buddha Giok yang sangat indah di dalamnya. Tapi aku tidak menyangka Sumei akan mengikutiku sepanjang jalan, dan hanya ingin mencuri Buddha Giok untungnya. Kakakku kembali tepat waktu. Saudaraku, lihat Buddha Giok ini, kakek pasti menyukainya. Sulinger memberikan Buddha Giok di pelukannya kepada Suchan seolah itu adalah harta karun. Buddha Giok tingginya 3 kaki, dan tubuhnya seperti batu giok dari lemak kambing. Sangat jernih dan terlihat sangat hidup sehingga orang akan merasa sangat damai dan tenteram hanya dengan sekali pandang. Buddha Giok ini! Suchan terkejut, dan ada ekspresi sangat terkejut di matanya. Tampaknya ada 5 warna cahaya yang bermekaran pada Buddha Giok ini, yang sangat mirip dengan semacam harta karun dalam legenda. Jika ini benar, maka nilai Buddha Giok ini tidak dapat diukur. Seluruh keluarga Su dijual dan tidak ada yang mampu membelinya. Linger dapat menemukan Buddha Giok ini. Mungkinkah dia memiliki bakat spiritual yang kuat? Mari kita verifikasi Buddha Giok terlebih dahulu. Jika demikian, Linger mungkin juga seorang jenius dalam kultivasi. Suchan berpikir dalam benaknya. Terima kasih Linger. Buddha Giok ini sangat bagus. Besok adalah ulang tahun kakekku yang ke-80. Aku akan memberinya kejutan. Suchan berkata dengan penuh kasih sayang, dengan kilatan dingin di matanya. Kakek murahannya juga seorang pria yang kejam dan tidak baik di kehidupan sebelumnya. Dia, ibunya, dan saudara perempuannya diusir dari keluarga Su karena persetujuan Sukaishan. Semua ini hanya karena ayah Suchan bukanlah anak kandung Sukaishan, melainkan anak angkat Sukaishan. Di masa lalu, Suchan sangat berbakat, jadi Sukaishan tentu saja menyukainya. Laut dan Tiangki Suchan dihancurkan dan diubah menjadi sampah, dan wajah asli Sukaishan terungkap. Besok adalah ulang tahun Sukaishan yang ke-80, dan Suchan pasti akan memberinya pesta ulang tahun yang tak terlupakan. Bagus! Saudaraku, aku akan memberitahu ibu dulu. Dia pasti akan senang. Sulinger tidak memperhatikan mata Suchan. Dia sangat senang dan melompat ke arah luar. Suchan kembali ke kamar bersama Buddha Giok. Saya harap itu adalah harta karun seperti itu. Mata Suchan juga menunjukkan sedikit harapan, dan kemudian dia menghembuskan energi sebenarnya dari telapak tangannya, dan menebas ke arah Buddha Giok dengan pedang tajam. Klik! Buddha Giok langsung letak. Lalu ada cahaya 5 warna yang ganas dan mempesona memancar dari Buddha Giok, cemerlang hingga ekstrim.